Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Erwan Motovlog. Video kali ini akan menempuh perjalanan ke stasiun Bekasi dengan tujuan menjemput istri yang sedang pulang bekerja. Video ini dibuat di tanggal 28 Januari tahun 2026 di jam 17:17 riding sore menjelang maghrib, sekaligus mereview jalanan di kota Bekasi. Cuaca sore kali ini cukup lumayan terang. Dan tadi pagi sempat turun hujan. Masih seperti biasa perekaman menggunakan kamera Vivo V40 Lite dengan bantuan lensa tambahan. Masih belum mempunyai dana untuk membeli action cam. Terlihat tampak kemacetan di keluar tol Jati Asih ini. Kendaraan menumpuk di bundaran yang arah ke Jalan Jati Asih, dan sepertinya memang di jam-jam sibuk, jam-jam pulang bekerja, ada bis-bis dan kendaraan-kendaraan besar yang bentrok keluar dengan kendaraan-kendaraan yang dari arah Jalan Wibawa Mukti 2. Teman-teman bagi yang akan melintas ke jalanan ini harap bersabar. Jarang pula kendaraan-kendaraan roda 2 untuk mencari jalan-jalan yang akan cukup bisa dilewati atau disalip. Terlihat kendaraan truk yang dibawa sebuah mobil, kendaraan yang sepertinya telah terjadi kecelakaan di jalan tol. Kemacetan yang cukup panjang. Seperti biasa, kita akan melewati kolong Jati Asih. Kolong tol ini sangat kacau lalu lintasnya. Jadi untuk putar balik ke arah Pasar Jati Asih aja bisa membutuhkan waktu sekitar kurang lebihnya 10 menitan. Harusnya normal kurang lebih 5 menit nyampe, karena terkendala macet di kolong tol Jati Asih. Maklum di jam-jam sibuk antara pagi dan sore biasanya.
Mungkin durasi video ini yang harusnya cuman butuh waktu 20 menitan untuk sampai di stasiun Bekasi bisa akan lebih panjang. Terlihat kendaraan yang keluar dari tol Jati Asih pun sebagian besar membawa kemacetan, penyebab kemacetan di sini. Dan juga jalanan yang rusak membuat laju kendaraan memaksa untuk memperlambat lajunya. Sebenarnya sudah ada anggaran dari Wali Kota Bekasi Tri Danantio yang sudah digelontorkan kurang lebihnya 2, sekian M. Namun operasionalnya sempat tertunda dikarenakan curah hujan yang masih cukup tinggi. Jalanan di sini cukup padat, sudah macet ditambah kendaraan-kendaraan besar terparkir di pinggir jalan. Sudah hal wajar. Namun di tengah-tengah kemacetan pun pastinya akan lebih baik kalau kita sedang tidak mengantuk dan dapat meredam emosi, karena kesabaran di sini sangatlah diuji. Semoga audio ini terdengar lebih jelas dan tidak banyak noise-nya ya, karena clip on ini saya bungkus menggunakan busa tipis sih, dan juga diselipkan atau dimasukkan ke dalam masker. Jadi ada 2 filter atau 2 penyaringan untuk mengurangi atau minimalisir noise atau suara kebisingan di jalan. Ini yang mengharuskan kita untuk melewati trotoar, tidak untuk ditiru ya kawan. Cuman kalau tidak melewati trotoar bisa nyampe kapan nyampe ke stasiun Bekasinya? Terhambat truk-truk besar dan juga angkot-angkot. Sebenarnya bisa lurus kita jalannya ke arah pasar Jati Asih, perempatan lampu merah, tapi terlihat sangat padat, sangat macet untuk dilalui, males. Lewat belok kiri solusinya. Di pertigaan kita belok kanan.
Di sebelah kanan nampak masjid, dan sebelah kiri Polsek Ketiak sih. Kameranya hanya menuju ke depan karena bukan kamera yang dipasang di helm, jadi tidak bisa tengok kanan kiri. Kita belok kiri untuk menuju ke Jalan Pekayon Raya. Terlihat di sebelah kanan jalan ke mobil-mobil mengular, antrian atau kemacetan yang panjang ke arah Jati Asih. Tapi kita nggak tahu ini yang dari arah Jati Asih ke Pekayonnya nanti terlihat macet di sebelah mananya. Sudah sampai di Pasar Jati Asih. Bener kan, kurang lebihnya 15 menitan. Berawal dari video pertama kita mulai di jam 17.17, sekarang di jam 17.32. Memakan waktu kurang lebihnya 15 menitan. HP ini saya off kan datanya, jadi kalau istri saya sudah WA itu pasti checklist 1, karena untuk perekaman ini ketika data kita on kan, kalau ada telepon masuk tiba-tiba seperti ini bakalan berhenti videonya. Jadi percuma udah ngoceh panjang lebar tapi videonya udah terstop. Mending kalau terstop terrecord ya, atau tersimpan ya. Kalau stopnya itu biasanya nggak kerekam, nggak ke save. Percuma ngomong dari tadi panjang lebar, tiba-tiba telepon masuk, videonya terhenti. Terlihat macet di Jalan Pekayon ini. Yang menuju ke arah Galaksi. Hampir tak bergerak. Ada truk besar yang terparkir di pinggir jalan. Salah satu penyebab kemacetan. Dan juga pertigaan di dekat Indomaret yang biasanya bisa menyebabkan kemacetan. Riding santuy di sore hari menjelang maghrib. Yang arah ke Jati Asih masih terlihat panjang kemacetannya.
Jadi arah pulang nanti mungkin akan terjebak macet. Tidak ada solusi lain selain ya bersabar. Apalagi di jam-jam segini biasanya stasiun Bekasi pasti macet. Bukan karena stasiunnya yang ramai, cuma karena kendaraan-kendaraan umum dan juga kendaraan-kendaraan lainnya yang menumpuk. Lampu merah galaksinya sedang diperbaiki jalanannya, sehingga yang arah ke Jati Asih terlihat jadi dua arah jalannya. Mengejar waktu agar cepat sampai di stasiun Bekasi bukanlah hal mudah, karena di Bekasi ini banyak sekali titik-titik kemacetan. Begitupun banyak jalanan-jalanan yang sedang diperbaiki, dan ada juga yang masih pada bolong-bolong yang bisa menghambat perjalanan. Bukan hanya menghambat, tapi juga membahayakan pengendara. Pernah depan mata sendiri terlihat orang terperosok ke lubang, ya, jatuh di perempatan lampu merah Rawasemut yang banyak jalan yang bolong-bolong. Sampai sekarang masih belum sempat diperbaiki. Alasan wali kota Bekasi tidak segera jalanan yang berlubang itu antara lain karena cuaca jalan, pada akhirnya akan berlubang juga. Alhamdulillahnya jalanan sore hari ini cukup lengang dan juga cuacanya tidak hujan. Hari Rabu malam Kamis. Sekarang sudah menunjukkan di jam 17:41. Sudah
lebihnya 20 dan tetap seperti biasanya di pertigaan Kemang pertama ini pasti menumpuk kendaraan, masih dalam tahap perbaikan jembatan di sore hari ini. Kalau lewat jalan sini tuh serasa melihat sedang berkendara di Tokyo atau di mana gitu. Lihat bangunan-bangunan berjajar, berdiri. Tapi tanpa melihat kemacetannya ya. Mana ada di Tokyo macet. Yang ada Tokyo itu biasanya penduduknya lebih senang berjalan kaki ketimbang kendaraan. Bukan karena saya pernah di Tokyo ya, makanya kalau saya memberi informasi karena sering melihat berita-berita dan juga melihat tontonan-tontonan konten dari Tokyo Jepang untuk menambah wawasan. Ada ondel-ondel yang semakin hari semakin sedikit pekerja seninya, karena di saat maraknya atau majunya perkembangan, makin lebih sedikit kesenian tradisional yang tentunya harus dilestarikan, jangan sampai tergerus zaman. Ada perbaikan atau konstruksi di arah jalan masuk Pakuwon Mall. Setelah terdengar isu ada gerakan offbeat massal pada hari ini tanggal 28 Januari, tapi kenyataannya masih terlihat banyak yang berseliweran atau yang masih beroperasi, yang tentunya ini bisa menggiring opini atau menggiring para netizen untuk berkomentar
besar kepada para ojek online. Wah, katanya tanggal 28 itu offbeat nasional. Tapi kok ada segelintir yang pada ambil ini loh apa orderan. Nah, takutnya kayak begitu. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Nggak semua ojol yang ikut berdemo atau ikut gerakan massal ini. Karena apalah arti sebuah demo jika yang di atasnya itu tidak bisa mendengar atau menerima masukan dari para driver ojol. Perempatan lampu merah Giant terlihat cukup ramai lancar. Mungkin konten yang udah kesekian kalinya lewatin jalan ini, dan intinya untuk tetap membuat konten tentang motovlog ya, walaupun ada sedikit selingan yang saya masukkan di video konten kemarin, yaitu berbagai macam video yang bukan hanya motovlog tapi juga dengan tambahan yang merujuk ke arah apa ya namanya, konten ke arah konten ini apa namanya, susah banget ngomongnya ya, ke arah modifikasi. Modifikasi ini juga modifikasi ala-ala pelajar, budget pelajar. Kalau ke atas lewat Sumarekon, kita ke kiri. Di perempatan atau di pertigaan kita belok kanan menuju ke stasiun. Ke kiri itu ke Kranji dan ke arah KHI, Kota Harapan Indah, ke Pulau Gadung, dan juga ke arah Cempaka Putih. Konten modifikasi pun saya lakukan sendiri, tanpa membawanya ke bengkel. Jadi ya hasilnya ala kadarnya dan ada kadarnya. Mungkin sebagian
dimodifikasi dan sebagian lain juga tidak perlu untuk dimodifikasi karena mengejar modifikasi itu tidak ada hentinya atau eh, tidak ada habisnya. Jadi modif yang wajar-wajar aja. Yang penting kan kenyamanan berkendara dan untuk ke arah fungsinya dibanding ke arah gengsinya. Serasa di Jogja di stasiun Bekasi kota ini karena terdapat lampu-lampu yang mirip lampion kanan kirinya. Di sebelah mana nih istri saya guys? Mungkin cukup sekian aja videonya karena saya ingin menghidupkan data untuk menelpon istri saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guys, istri saya sudah mendekat.